Sejatinya, keberadaan sastra, budaya, dan wisata tidak bisa dipisahkan. Semakin kita menghargai adat dan tradisi di daerah, makin kita paham bahwa nilai-nilai luhur itu yang harus terus kita gali dan kembangkan bersama-sama. Bagi sebagian besar masyarakat Melayu, khususnya di Bangka dan Belitung, kehidupan masyarakat tidak bisa dipisahkan dari berpantun dan bercampak. Pantun merupakan salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat. Dengan berpantun, orang-orang terbiasa berpikir cepat dan cerdas. Campak itu adalah suatu hiburan. Jadi dulunya orang bercampak itu berbalas pantun dengan laki-laki dan perempuan. Nah, yang perempuannya itu adalah orang yang dicampakkan di suatu negeri atau suatu kampung itu. Maksudnya orang yang perempuan yang bengal. Jadi nanti dia berbalas pantun. Kalau dia kalah berpantun dengan si lelaki tadi, pada malam itu milik untuk lelaki itu. Itulah. Tetapi seiring waktu berjalan ada perubahan. Maka campak itu dilestarikan sebagai seni budaya di Belitung ini. Tidak kayak itu dulu lagi. Nah, jadi sejarah kalau saya berpantun, dulunya di tahun-tahun masih tahun sebelum 80-an, tahun 80-an. Nah, saya dulu cuma cerita ya. Kebetulan acara 17-an ada orang mengambil grup campak itu dari Kecamatan Membalong. Umur saya waktu itu masih belasan. Saya lihat, oh ini yang nama campak itu. Jadi dulunya orangnya perempuannya dua yang berbalas pantun itu. Jadi nanti yang si laki-lakinya penonton silakan naik untuk berbalas pantun. Nah, disitulah aku berpantun mula-mula dengan pantunnya hafalan. Nah, masih ingat pantunnya. Kalau boleh saya paparan pantun. Masih boleh, ingat benar boleh, saya Pak, pantun. Silakan. Jadi pantunnya dua saya hafal waktu itu. Pertama pantunnya, batang apa melunggak langgai, batanglah medang dibuat titi, ilmu apa adikku pakai, siang terbayang malam ku pimpi. Oh, orang bertepuk lungannya waktu itu. Tapi apalan sejarah itu diajari oleh umak aku sendiri pantun itu. Yeah. Jadi pantun kedua itu balasan dia saya lupa, katanya. Kata dia, tidak ada memakai ilmu, memang abang gila seorang katanya. Jawaban dia lebih kurang gitu. Jadi pas dengan pantun keduanya. Jadi waktu itu pantunnya, batang cepedak di tepi bandar, ada sebatang dibuat alu. Kalaulah hendak berkata benar, jangan abang diberi malu. Nah, itulah sejarah bahwa saya mulai bercampak. Setelah itu ya, saya berpantun, kalah kan cuma dua. Nah, jadi campak pantun itu kalau kita tidak ada pantun, tidak ada mayar, disindir dia. Disindir dia, disuruh turun. Ingat pantunnya masih ujungnya. Katanya kasar pantunnya. Ibarat asuk makan tulang katanya. Gigi sakit perut nggak kenyang. Maksudnya nggak guna berpantun dengan aku, nggak dibayar kan. Nah, jadi turun aku disorak kayak orang. Nah, zaman itulah pantun pertama saya berpantun. Berarti memang kegiatan berpantun dan campak itu tidak bisa dipisahkan? Tidak bisa. Tidak bisa kita pisahkan? Iya. Kemudian
nilai-nilai apa yang ada dalam tradisi bepantun dan becampak itu, Pak? Apa yang bisa kita ambil? Ya tentunya nilai-nilainya banyak, Bu. Yang pertama kan bagi saya, kalau bahasa pantun itu di samping kita bercampak, pantun itu kan dapat untuk kita menyampaikan suatu pesan melewat bahasa pantun. Jadi kalau dulu ya, dengan bepantun itu kalau kita ingin merayu dengan pantun, kita menyampaikan suatu pesan dengan pantun. Jadi nilai-nilai setelah itu, pantun itu banyaklah gunanya. Dan itu merupakan bagi saya, bangga saya orang Belitung. Kekayaan Belitung dengan berbahasa pantun. Pertama harus kita pahami bahwa berebut lawang itu adalah adat orang Belitung khusus untuk prosesi perayaan pernikahan. Ya, jadi sebelum pengantin pria ya, masuk ke kamar tuan putri atau masuk ke rumah, mereka tuh dihadang dengan oleh tukang pantun dalam istilah berebut lawang. Ya, pintu pertama itu dihadang oleh tukang masak nasi, ya, tukang tanah. Yang pintu kedua itu dihadang oleh pengulu gawai, artinya orang yang mengepalai di kegiatan hajatan itu. Yang ketiga, pintu mainang dihadang oleh mainang atau tukang rias. Pergi ke pasar pukul 10, beli ikan, beli jual cumi. Memang benar ini rumahnya Pak Agustino, paling tampan di kawasan. Memang jadi paling tampan. Nah, itu ada filosofinya. Yang pintu pertama itu dihadang oleh tukang tanak atau tukang masak nasi. Artinya kalau seorang laki-laki, seorang pria sudah berani untuk istri, berarti dia sudah siap memberikan nafkah berupa makan untuk anak istrinya. Itu yang pertama. Kemudian pintu kedua dihadang di pintu masuk rumah oleh penghulu gawai atau kepala ya, yang mengepalai di hari perayaan itu. Itu artinya kalau seorang laki-laki sudah siap berarti mereka harus siap di samping membangun rumah, sudah siap untuk membina rumah tangga, itu yang lebih penting. Ya. Kemudian di pintu ketiga itu dihadang oleh Mak Inang, juru rias, ya, Mak Inang. Itu berkaitan dengan kasih sayang, karena yang di dalam itu tuan putri, kecantikan. Artinya kalau tadi kebahagiaan, kebutuhan lahir,
yang di dalam ini kebutuhan batin. Artinya pendidikan dan ilmu agama itu yang harus diberikan kepada anak istri, di samping memberi makan dan membangun rumah dan membina rumah tangga. Ya mungkin. Berarti sebenarnya sama dengan campak, nilai-nilai yang berpantun itu sudah menyerap ke dalam kehidupan orang-orang di Belitung. Iya, betul. Dan bagaimana kemudian pengalaman Bapak selama bergiat di kegiatan berpantun ini, bagaimana pengalamannya, Pak? Oh iya, sebenarnya pertama saya jelaskan tadi, mungkin sedikit antara campak dengan pantun ini memang bedanya tipis. Kalau campak itu kan pantun yang diiringi oleh musik, baik musik tradisional ataupun musik modern. Sedangkan pantun, yang khususnya pantun berbulawang untuk kegiatan itu. Kalau Mbak nanya sejak kapan? Ya pertama itu mungkin sekitar 10 tahun yang lalu lah. Itu mulanya sebenarnya saya itu belum tahu apa-apa Mbak, ya. Belum tahu apa-apa dan sebenarnya takut, tidak berani. Tapi waktu itu udah almarhum, sekarang udah meninggal, namanya Pak Indra. Beliau itu memang untuk di ukuran di Belitung ini, memang jagonya pantun, jagonya campak. Jadi kata beliau, kalau kamu tidak mau mulai, kapan lagi? Jadi langsung prakteknya berdua. Tapi waktu praktek pertama, saya dari pihak raja, dari pihak bawa pengantin laki. Jadi saya mantun terus. Bapak ini jawab, bapak ini tidak mantun, Pak Indra almarhum tadi, tidak mantun beliau. Hanya ngejawab, Pak yang saya pantunkan. Saya tanya, ini kenapa diadang, apa syaratnya segala macam. Nah, dari situ berjalan waktu, ya alhamdulillah. Sekarang ya bisa istilahnya dipakai dan bisa melestarikan adat berbulawang di Belitung ini. Bagaimana harapan Bapak untuk perkembangan pantun itu sendiri, Pak, ke depannya? Ya, harapan kami tentunya yang sudah uzur, sudah tua ini mengharapkan ke depannya ada generasi muda lah untuk pengganti kami. Jujur aja Mbak ya, sekarang ini mungkin pelaku pantun berbulawang ini di Belitung ini ya generasi angkatan 60 ya. Yang angkatan 2000 ini belum muncul gitu ya. Ya mereka itu selalu bilang nggak bisa, nggak pandai. Tapi kami coba gitu ya. Kami coba untuk bagaimana paling tidak menarik mereka itu untuk minat dan mau ya, dan tertarik untuk mempelajari pantun, khususnya pantun berbulawang ini. Karena jangan sampai tradisi ini punah akhirnya kalau generasi kami ini. Nah, berarti kan sudah ada upayanya. Berarti saya tanya, upaya yang sudah dilakukan apa, Pak? Contohnya misalnya. Alhamdulillah kemarin itu ya, dari Dinas Pendidikan Kebudayaan yang dari provinsi sudah itu memberikan kesempatan kepada kami untuk mengajarkan pantun ini ke pelajar-pelajar, khususnya anak-anak SMA. Ya, dan juga untuk masyarakat sebenarnya kami itu sudah mulai gitu kan. Nah, gimana menerapkan pantun ini ke anak-anak ya, harapannya mudah-mudahan mereka ikut. Pada prinsipnya masyarakat Belitung adalah masyarakat yang sangat berseni, berbudaya, dan apalagi sastra lisan. Dan dalam kehidupan mereka sehari-hari pun mereka bisa berbalas pantun ya. Jadi kalau kita lihat dalam kegiatan kepemerintahan, itu berpantun itu sebuah hal yang lumrah, yang biasa. Di warung kopi, di mana-mana mereka kalau bicara santai pun bisa diselipkan sastra lisan itu. Jadi ini semua tumbuh secara alamiah yang menurut saya adalah ekspresi sejak dahulu yang nggak bisa kita setting, nggak bisa kita buat-buat untuk masyarakat kita sendiri. Kemudian bagaimana cara pemerintah untuk mendorong atau membantu supaya kegiatan masyarakat itu makin tumbuh dan berkembang? Saya lihatnya sih dari dua sisi ya. Sisi pertama adalah generasi penerus. Kita harus mendorong mereka untuk berani mengekspresikan diri mereka dalam sastra lisan. Jadi yang kita khawatir itu terjadi kepunahan di level tertentu. Ada gap antara generasi sekarang dengan yang akan datang. Karena sekarang kan kita tahu bahwa perubahan melalui sosial media begitu kencang, industri 4.0 begitu kencang. Jadi anak-anak lebih tertarik bicara games, lebih tertarik bicara internet kebanding sastra lisan. Nah, kita boleh padukan sastra lisan itu dengan smart system. Ya, jadi anak-anak bisa belajar pantun itu melalui aplikasi, bisa melihat sastra lisan melalui aplikasi dan lain-lain. Nah, saya ingin mendorong generasi muda itu berani bersastra lisan, dan sastra lisan itu menjadi sesuatu yang keren. Ya, sastra lisan ini tidak lepas dari budaya tutur masyarakatnya, dan budaya tutur ini seringkali
dipengaruhi pula dengan perubahan dinamika sosial masyarakat yang sekarang lebih cenderung modern, sehingga ada degradasi tradisi sastra lisan ini. Namun upaya pelestariannya masih ada, dan itu ada di kantong-kantong, biasanya di pinggiran kota. Dan mereka inilah sebenarnya pelestari, juga selalu mendominasi. Namun karena mereka mendominasi, selalu tampil di panggung-panggung dengan orang yang itu-itu juga, seringkali daya sebarnya agak kurang signifikan. Buka kata kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, salam bang. Burung camar terbangnya malam. Jatuh satu, langsung aku tangkap. Lah kami dengar, Tuan murid salam. Lah barang tentu akan aku jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan budaya itu menjadi hibrid. Artinya ada keaslian dari budaya lokal ini tidak lagi ditangkap pada hubungan masyarakat terhadap alam, tetapi lebih cenderung pada teknologi. Itu yang membuat kantong-kantong yang ada sastra lisan itu lebih banyak di daerah pinggiran daripada di daerah kota. Waktu itu bersandal jepit, pakai topi ke rumah Bak Dula. Bukan bagi banyak duit, minggat untuk bayar kopi adalah. Saya melihatnya ini sebagai, sekali lagi, sudut pandang untuk memperkaya dan upaya untuk membuat Belitung semakin hebat. Ya, karena tidak mungkin sebuah pariwisata dibangun dengan dahsyat kalau kita tidak menonjolkan seni dan budayanya. Seni dan budaya itu adalah wujud, sekali lagi, bahwa Belitung itu punya keanekaragaman yang bisa dibanggakan dan kearifan lokal yang bisa dalam tanda petik dijual. Dan ini daya tarik tersendiri. Kita selalu terpesona dengan alam yang indah, itu destinasi, tapi lupa bahwa seni budaya juga destinasi. Ya.